Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Satrio dengan NIM C2401231030, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Angkatan 60. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya penggunaan dari aplikasi Stella dan study case yang ada di aplikasi Stella tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, nah, di sini saya mau ngasih tahu tools-tools yang ada di aplikasi Stella dan penggunaan serta fungsi-fungsinya. Yang pertama itu yang bentuknya kotak ini namanya stok. Jadi stok ini digunakan untuk menyimpan info ataupun parameter baik masuk ataupun keluar yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya selain stok juga kita ada yang namanya flow. Nah, flow ini yang bentuknya ini kayak pipa. Nah, ini namanya flow, ada kerannya juga. Jadi flow ini gunanya untuk mengalirkan informasi dari informasi dari informasi satu ke informasi lain. Untuk mengalirkan juga ya, namanya juga flow. Jadi fungsinya tuh untuk mengalirkan ataupun mengisi gitu, mengalirkan dari stok satu ke stok lain. Nah, selain itu juga ada yang bentuknya itu lingkaran. Nah, lingkaran yang ini merupakan converter. Jadi converter ini gunanya ini untuk menyimpan konstanta dan input dari suatu persamaan, atau simpelnya kalau bahasa lebih sederhana itu dia ini untuk faktor luarnya dari di si stok tersebut. Jadi faktor luar dari topik yang kita bahas ini. Nah, terus ada juga nih yang tanda panah gini. Tanda panah gini itu gunanya uh, jadi yang tanda panah ini gunanya untuk apa ya? Untuk menghubungkan elemen satu ke elemen yang lain. Nah, sebagai contoh mungkin kayak gini tuh. Jadi simpelnya tuh si converter ini mempengaruhi dari flow tersebut, karena tanda panahnya kan dari converter ini mengarah ke si flow tersebut. Jadi si converter ini mempengaruhi dari flow tersebut. Nah, terus ada juga ini yang bentuknya itu kayak belah ketupat gitu. Ini decision. Sebenarnya dalam penggunaan Stella dalam video ini, penggunaan decision ini tidak pernah digunakan ya. Nah, mungkin langsung masuk ke pembahasannya. Jadi ulang aja dari awal. Nah, jadi dalam penggunaan Stella dalam video ini nih itu ada contohnya teman-teman. Jadi gini, pertama kita masukin stok dulu. Nah, stok ini kita namain susceptible. Nah, terus kita bikin lagi kotak yang lain, stok yang lain. Ini tuh apa ya? Infectious ini punya terinfeksi. Infectious. Nah, terus kita bikin lagi ini rada kepanasan. Ini recovery. Dan bikin lagi. Yang ini tuh dead. Nah, jadi mungkin dijelasin kalau
gambaran mapnya ini udah kita buat ya. Nah, selanjutnya itu kita masukin yang namanya flow. Caranya itu pencet opsi flow, terus kita tarik dari kotak satu ke kotak lain. Nah, terus yang ini tuh kita nambahin seek per day. Nah, selanjutnya kita bikin lagi flow eh, yang mengarahkan dari infectious ke recovered. Nah, caranya ini kita seperti biasa kita arahkan dari kotak satu. Dan kan kalau ini nggak bisa ke atas ya teman-teman, itu kita bisa menggunakan yang namanya shift. Nah, jadi shift ini untuk ngebelokin. Kalau ini kita mencet shift lagi. Nah, untuk ini tuh namanya daily recoveries. Daily recoveries. Terus kita bikin flow juga yang mengarahkan ke stok yang dead. Ini kita blok. Terus kita shift ke bawah. Kita shift lagi. Nah, untuk yang ini tuh namanya daily dead atau kematian harian. Nah, selanjutnya kita bikin faktor luar gitu ataupun converter. Nah, contohnya di sini untuk faktor luar itu ada eh, rata-rata infection rate. Infection rate dan eh, ada juga di sini eh disease duration. Disease duration. Disease duration. Nah, terus kita bikin juga sini tuh survival rate. Survival rate. Nah, kalau udah jadi, kita tinggal menambahkan konektor-konektor yang menghubungkan dari elemen satu ke elemen yang lainnya. Apa pula ya? Nah, cek dulu. Nah, jadi ini yang pertama tuh kita klik sebagai contoh ini kan eh si susceptible itu kayak tingkat kerentanan. Ya, tingkat kerentanan ini tuh mempengaruhi dari eh orang ataupun apa ya namanya makhluk gitu yang sakit per harinya. Nah, ini kita tarik kita masukin. Nah, selain itu juga infeksi ini juga kan mempengaruhi tingkat dari eh, makhluk yang sakit per harinya. Ini kita masukin juga. Jadi dari infeksi kita arahkan ke sick per day. Nah, selanjutnya juga rata-rata infeksi juga akan mempengaruhi dari tingkat sakit perharinya. Ini kita bisa tambahkan dari sini ke sini. Nah, untuk ini sudah, selanjutnya ada infeksi. Dari infeksi ini kan kita bisa eh, apa ya? Dari infeksi ini bisa mempengaruhi dari tingkat tingkat penyembuhan gitu, recovery-nya. Ini bisa kita lakukan set. Nah, infeksi juga bisa mempengaruhi
ke kematian. Jadi kita masukin. Ini juga suara bisa digeser-geser ya teman-teman. Tuh, sesuaikan. Selanjutnya juga dari ya ini dari this is duration ini juga bisa mempengaruhi daily recovery. Jadi kita tambahin. Nah, this is duration juga bisa mempengaruhi dari eh, kematian juga ya. Nah, selanjutnya itu ada survival rate. Survival rate itu juga kan rata-rata bertahan hidupnya juga bisa mengaruhi dari daily recovery. Jadi kita bisa nambahin ke sini. Set. Dan itu juga bisa mengaruhi dari tingkat kematian juga. Nah, udah ya. Nah, di sini gue mau jelasin nih eh, dari map yang udah saya buat. Jadi mungkin sebagai study case saja. Jadi ini nih tingkat dari kerentanan apa ya? Contohnya makhluk hidupnya manusia, jangan manusia deh. Ikan, nah misalnya ikan. Nah ini jadi tingkat kerentanan ikan terhadap sebuah penyakit. Jadi misalkan ini susceptible kan artinya rentan. Jadi ikan yang rentan ini bisa eh, mengakibatkan infeksi. Yang dimana dari rentan ke infeksi ini kan pasti ada alur ikan yang sakit perharinya. Nah selanjutnya itu dari infeksi juga kan bisa ada dua kemungkinan nih untuk ikan yang udah sakit atau terinfeksi. Antara sembuh ataupun mati gitu kan. Jadi kita ambil contoh ikannya karena kan contohnya yang lebih masuk akal gitu kan. Jadi eh, ada dua kemungkinan dari infeksi ini antara sembuh ataupun meninggal. Jadi kita bikin flowchartnya dari infeksi ini ada dua kemungkinan antara hidup ataupun mati. Nah, dari hidup dan mati ini ada juga apa ya istilahnya fase dari penyembuhannya ataupun dari fase menuju kematian. Nah, saya juga ada infection rate atau apa ya eh, rata-rata gitu akumulasi dari terinfeksi yang juga memengaruhi dari tingkat ikan yang sakit perharinya. Selain itu juga ada survival rate atau tingkat rata-rata bertahan hidupnya. Itu juga kan bisa memengaruhi dari penyembuhan hingga kematiannya. Dan juga ada disease duration atau apa ya durasi dari penyakitnya. Durasi penyakitnya ini bisa mempengaruhi dari daily recoveries dan juga dari daily death. Jadi eh, dari durasi penyembuhannya gitu gitu. Durasi penyakit itu juga kan bisa mempengaruhi dari tingkat kematian dan juga penyembuhannya. Nah, dari sini mungkin untuk map ini sudah kelar. Selanjutnya kita masuk ke di bagian model. Nah, kan kalau di bagian model ini masih tanda tanya semua. Jadi ini kita harus isi agar kita juga bisa mengetahui dari apa ya namanya? Mengetahui grafik gitu. Nanti kan kita bakal bikin grafik juga apakah untuk mengetahui dari faktor-faktor ini tersebut. Nah, pertama-tama itu kita mungkin masukin dari tingkat kematian dan BD. Karena ini kan awalnya dari ikan yang rentan hingga ikan yang mati, jadi kita masukin aja nol. Nol, terus untuk yang recovernya juga berarti otomatis nol juga. Selanjutnya itu
ada ini yang terinfeksi. Jadi kan misalnya dari ikan yang rentan ke ikan yang sakit itu perharinya itu misalkan satu gitu. Satu. Selanjutnya, ini susceptible atau apa ya, istilah ikan yang rentan gitu. Sebagai contoh mungkin ikan yang rentan terkena penyakit, misalnya dalam sebuah kolam ataupun lainnya gitu di sebuah danau gitu. Misalnya ada 999 ikan gitu misalkan kita masukin. Terus kita masukin juga yang ini, infection rate. Infection rate ini mungkin di sini sebagai contoh itu 0,0015 gitu. 0,0015. Terus untuk survival rate-nya juga ini sebagai contoh 0,7. 0,7. Dan juga untuk durasi gitu. Durasi dari ikan sakit tersebut itu misalkan kayak contohnya 5 ya. Nah, jadi ini kan beberapa udah terisi nih ya teman-teman. Jadi tinggal kita isi dari flow yang ada gitu dari stok satu ke stok lain. Misalkan ini contoh sick per day ini. Kita klik 2 kali. Nah, sick per day ini kita ada rumusnya teman-teman. Jadi untuk rumus dari sick per day itu yaitu kan dari infeksi, ini ngarah ke infeksi. Jadi kita masukin infeksi dikali dengan ikan yang rentan, terus dikali juga dengan si infection rate ini. Karena kan ini ada nih ada tiga apa ya, tiga elemen gitu yang mempengaruhi dari seperti infectious, capable, infection rate dikali semua. Terus pencet oke. Nah, selanjutnya ini ada daily recoveries. Nah, untuk daily recoveries ini itu rumusnya itu si infeksi dikali dengan survival rate atau tadi yang di situ tuh rata-rata rata-rata ikan bertahan. Selanjutnya dibagi dengan disease duration. Disease duration. Oke. Selanjutnya daily death. Daily death itu rumusnya infeksi dikali terus ini dalam kurung karena kita bakal menghitungkan dulu nih. eh ini tuh satu satu dikurangin dari nilai survival rate itu kan tadi eh, sebagai contoh diisi 0,7. Terus kita tutup kurung dibagi dengan lamanya durasi. Oke. Nah, ini kan udah semua nih teman-teman. Jadi kita udah bikin sebuah map dan juga model dari apa ya, sebuah ikan yang terkena penyakit gitu. Apakah dia akan sembuh ataupun akan mati atau meninggal. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa ngelihat dari sebuah equation atau pemrogramannya. Nah, jadi pemrogramannya kurang lebih ya seperti ini. Jadi ini kita samain dulu ya. Oke, kita udah sama.
Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa nambahin, ini bisa ke atas ini sih. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah grafik yang udah teman-teman bikin mapnya gitu. Jadi setelah teman-teman bikin map, teman-teman bisa langsung bikin grafiknya. Nah, grafiknya ini pencet opsi namanya GraphPad. GraphPad itu teman-teman masukin bebas nih, contohnya saya di sebelah kanan. Set. Nah, terus jangan lupa teman-teman kunci di bagian kiri nih atau di bagian tulisan di bawah Untitled. Teman-teman pencet buat kunci. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung pencet grafiknya. Terus teman-teman masukin dari stok-stok yang ada di eh yang udah teman-teman buat di dalam sebuah map dan model. Yaitu ada dead, teman-teman masukin, ada infectious, ada susceptible, dan juga ada recovered. Nah, terus teman-teman eh, bisa langsung oke aja, langsung oke dulu. Set, nah ya kan di sini udah muncul nih ada dead, infectious, susceptible, recovered. Nah, teman-teman bisa untuk di atas ini ada namanya opsi run. Teman-teman pilih opsi run spec dulu, run spec. Nah, run specnya ini teman-teman bisa atur sih bebas. Contohnya ini saya dari 0 ke 20. 20. Nah, langsung oke aja. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung uh, run aja. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, ini dia hasilnya. Jadi grafiknya ini udah jadi. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa langsung interpretasiin aja nih dari grafik tersebut nih bahwasannya untuk ikan yang rentan ini nih ya. Jadi dia awalnya itu kan cukup tinggi. Jadi makin makin hari ini ikan ini bisa dikatakan membaik karena ikan yang rentan ini semakin lama waktunya ini lead time, semakin lama waktu itu dia semakin menurun. Selain itu juga ada nomor dua itu infeksi. Infeksi ini kan jadi dia itu dari pertama itu kan dari ikan yang apa ya? Dari ikan yang rentan ini karena eh, dia apa karena dari infeksinya ini eh, naik gitu ini juga otomatis ikut naik set. Nah, karena infeksi ini apa karena dari kerentanannya ini menurun dari sini dia juga mulai ikut menurun. Oleh karena itu juga tingkat recovery juga pasti ikut naik karena lebih banyak ikan yang sembuh dibandingkan ikan yang mati. Kalau itu teman-teman udah selesai bisa langsung save aja. Teman-teman bisa save di opsi file, terus pencet save as. Nah mungkin itu tutorial dari saya. Mungkin kurang lebihnya juga mohon maaf apabila masih kurang jelas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.